Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Ya, saya dalam firman Tuhan. Mika 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suara. Ayat yang ke-16. Engkau telah berpaut kepada ketetapan ombu dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi keterusan dan penduduk menjadi sasaran sultan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dalam Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua khususnya hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di Mika 6 ayat yang pertama. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan dan bangkit. Jadi firman Tuhan itu kita harus dengar. Bangkitlah iman kita, roh kita menyalanya. Apalagi kalau kita baca Alkitab Kejadian 1, itu luar biasa loh. Tambah kuasa lagi di sini. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita baca firman Tuhan. Ya. Saya sangat bersyukur baca Alkitab Kejadian 1. Ya. Kadang 17 hari, 16 hari selesai. Ulang lagi dari awal. Ya. Jadi kita harus bangkit iman kita. Lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suara. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Ya. Semua benda di dunia ini Tuhan, bukit-bukit, gunung-gunung, ya, Tuhan pakai semua. Batu kayu Tuhan pakai. Di mulut ikan ada uang. Pada waktu Simon Petrus pancing, ya, Tuhan menyuruh dia. Kalau kita baca di Matius 17 ayat yang ke-20, ya, pancing di dalam ikan yang kamu dapat buka mulut, di dalam ada uang. Itu luar biasa. Ya, berarti semuanya Tuhan pakai. Ya, ini guru kita sini. Ayat kedua, dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat Tuhan, dan ia berperkara dengan Israel. Jadi Tuhan berperkara dengan Israel, demikian juga Tuhan berperkara dengan kita. Apabila kita main-main dengan kuasa, kita akan dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Satu Penyak 2, kayak jadi miskin, buta, tuli, itu kita dukung supaya kita paham apa maunya Tuhan. Jika 6 ayat ketiga, umatku apakah yang telah dilakukan kepada, dengan apakah engkau telah dilalakan, jawablah aku. Ya, jadi kita adalah umat Tuhan. Kalau kita umat Tuhan, tentu kita dengar suara selagi kita masih hidup di dunia. Ya, itu poin penting bagi saudara. Ayat yang keempat, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Firman sebagai penganjur. Jadi Tuhan mengutus Musa dan Harun, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, karena diperbudak di sana. Makanya Tuhan kasihan mereka. Diperbudak lagi bukan 40 tahun, bahkan 400 tahun juga. Kalau kita baik-baik, mereka jalan kaki menuju tanah Kanaan, bangsa yang dijanjikan Tuhan 40 tahun. Seharusnya mereka jalan kaki 40 hari, bukan 40 tahun. Tapi itulah Tuhan mendidik bangsa Israel. Demikian juga Tuhan mendidik kita, supaya kita sadar dan bertobat kembali ke jalan Tuhan yang sebenar-sebenar. Mika 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah ditentukan kepada apa yang baik, dan apakah yang diketuk Tuhan daripada selain berlaku adil, mencintai keadilan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi kita jangan sombong kalau kita diberkati Tuhan. Tetaplah rendah hati. Itu adalah ajaran Tuhan. Di Mika 6 ayat 8, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati tentu hatinya tulus dan diberkati Tuhan kesehatannya.
berkat-berkat jasmani dan rohani tentu diberkati lipat-lipat ganda Pak Saudara. Kalau kita baca, simak baik-baik perempuan. Mika 6 ayat yang ke-14, engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan memikirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Jadi kalau kita baca ya baik-baik ya, kenyang tapi perut tetap mengamuk. Ya, jadi orang makan kenyang tetap lapar. Coba Bapak Ibu ya, padahal dia udah kenyang. Karena kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Itu juga adalah penghukuman. Tidak ada damai sejahtera. Yang hanya adalah dunia-dunia yang sama. Jadi ini adalah peringatan bagi kita semua. Ayat 15, engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirit buah zaitun tetapi tidak berkurang, dengan minyak juga mengirit buah anggur tetapi tidak meminum anggur. Jadi ini kerja sia-sia, ya, tidak menikmati hasil jerih payah, buang-buang tenaga. Ini adalah teguran Tuhan, ya, kepada bangsa Israel dan bahkan kepada kita. Ayat yang terakhir di ke-6 ayat yang ke-16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Allah dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran sultan. Demikianlah kamu akan menanggung penjelaan di pihak bangsa-bangsa. Ini adalah menanggung akibat. Ya, sekali lagi, hidup sia-sia, kerja tidak menikmati hasil jerih payahnya, sakit penyakit, gitu. Inilah teguran bagi kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca Al-Quran Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Mei 2000, di ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Ayat 16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran sultan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.